Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik dari sebuah berita ya, Nasdem yang melakukan politik identitas bukan Anies tapi Ahok. Inilah yang menjadi spekulasi di publik hari ini bahwa yang sering menggunakan politik identitas itu dah Ahok. Inilah rekam jejaknya, mari kita dengarkan bersama-sama dan mari kita lihat bersama-sama seperti ini. Dikutip dari Viva Quaidi, Nasdem yang melakukan politik identitas bukan Anies tapi Ahok. Tetapi di sini banyak yang men-tweet begitu kan. Terbukti. Saya tambahin bro biar semakin jelas siapa bapak politik identitas sebenarnya. Ini mari kita dengarkan bersama ya. Cara diri dia bagaimana Tuhan suruh tinggalkan usaha timahnya yang 1 bulan 1,5 M, suruh tinggalkan. Pada waktu itu dia nggak mau nurut, suruh tinggalkan usaha masuk ke politik. Dia bilang di situ, dia bilang gila. Dia nggak mau, ngapain, politik kan jahat Tuhan, untuk apa saya masuk? Selamatkan bangsa ini, kata dia. Suara itu kuat, dia bukan dikatakan orang karismatik, boleh katakan dia protestan lah ya. Yang orang karismatik aja bingung dengar suara Tuhan, 2 suara Tuhan. Nah kemudian dia bilang sama mamanya, pada saat itu dia sakit, dia lumpuh. Ahok itu 8 bulan. Ma, aku dengar suara Tuhan, Tuhan bilang saya mesti tinggalkan usaha saya, bla 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 bla. Istrinya bilang, lu gila lu Hok, mana ada suara Tuhan begitu. Dibawa ke psikiater segala, dikira dia punya kejiwaan terganggu. Nah disitulah dia mulai, dia bilang, Tuhan aku akan taat kata-katamu, aku akan masuk dalam dunia politik. Dia bilang, dan saat itu juga sembuh, dia bisa berdiri, bisa jalan. Di situ Tuhan kasih dia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan kepada hamba-Mu ini. Engkau yang sudah memilih dia menjadi wakil gubernur, dan Engkau akan terus mempromosikan dia. Bapa, terima kasih. Engkau akan berikan hikmat-Mu Tuhan, terutama untuk mengurai kemacetan di Jakarta yang seorang pun tidak ada yang bisa untuk melakukan itu. Dan Kau katakan hanya aku akan berikan kepada hamba-Ku ini. Terima kasih Tuhan, terima hikmat Tuhan saat ini, terima dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau akan pakai dia terus Tuhan, Engkau akan mempromosikan terus Tuhan. Dan hamba-Mu tahu ini belum selesai, masih ada Tuhan promosi-promosi yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak terima kasih, Kau berkati seluruh keluarga, jajaran di bawah pemerintahannya. Bapak terima kasih, hikmat-Mu insya Allah jadi. Amin. Dari segi bulan Bu, Februari itu bulan keberapa Bu? Bulan keberapa? Angkat tangannya. Pasangan nomor 2 aja. 1 putaran. Amin. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau tadi Gus Nuril cerita tentang para sahabat, Ashabul Kahfi, doa-doa, maka sebenarnya melanjutkan dari Gus Nuril tadi, Allah pertama kali ngajarin kepada kita, kepada makhluk itu nama. Ini mari kita baca, dengarkan. Jadi Tuhan nggak pengen saya jadi gubernur lagi dong. Kenapa tiba-tiba suruh Pak Jokowi ketemu saya mesti lewat partai, ada partai yang mau, supaya tidak jadi harus ikut. Saya dapatnya sangat sederhana sebetulnya. Then you, ini ayat 12, will be known as a rebuilder of walls and a restorer of home. Kalau saya tulis rumah Pancasila, ini yang selalu saya sampaikan pada orang. Kalau Ahok bisa terpilih gubernur, ini bangsa ini membuat landasan fondasi. Kita Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Pancasila. Fondasi dari founding father pendiri negara ini. Lalu ketika Itulah tadi apa yang disampaikan siapa sebenarnya politik yang memainkan politik identitas. Tetapi mari kita baca komentar-komentar netizen terlebih dahulu ini. Hahaha, hati-hati nyungsep 80% pemilih Nasdem itu kemarin dukung Jokowi. Ini yang saya bacakan pro dan kontra ya. Ya tinggal tukeran pendukung yang kemarin kecewa ke PS lalu ke Nasdem gitu aja.
Ini yang kebalik siapa atau ini yang tolol siapa ya? Ya, kenapa jadi mundur ke masa lalu? Tidak ingin mengungkit-ungkit masa lalu siapa yang memainkan peran politik identitas sebenarnya begitu kan. Dan bahkan ini menjadi trending topik begitu kan. Ini kayak mau pilkada aja, tiap mules Anies yang diserang Ahok, senglek dan nggak ada prestasi yang bisa dijual. Mainnya di situ terus. Wow, ini tidak membaca data begitu. Apa yang saya bacakan ini pro dan kontra begitu di Twitter kan. Ya inilah namanya politik dan inilah demokrasi begitu kan. Istilah politik identitas hanya upaya menjegal Anies. Deklarasi pendukung Anies Medan dan Jogja telah menjawab tuduhan politik identitas yang didengungkan oleh para buzzer. Rakyat tidak peduli dengan hoax para buzzer. Rakyat ingin perubahan yang baik itu yang hanya pada Anies Baswedan. Siapapun yang harus memiliki politik identitas bila tidak jadi bunglon, rakyat harus berpolitik yang cerdas agar tidak dimanfaatkan para elit politik. Betul. Nah, saat Pilkada DKI Jakarta 2017 kan yang mengusung Ahok pertama kali malah Nasdem. Jadi Nasdem terlibat politik identitas. Ini pertanyaan publik begitu kan, apa yang dibacakan begitu. Ini pro dan kontra di Twitter. Jangan saling menyalahkan, kita yang majemuk harus move on untuk negara yang lebih baik. Kan memang dia yang jualan anak. Banyak sekali begitu kan. Tetapi mari kita lihat dulu beritanya seperti ini. Ini beritanya yang lagi hangat. Nasdem yang melakukan politik identitas bukan Anies tapi Ahok. Ini dikutip dari Viva Politik. Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khoiri meluruskan mengenai adanya tudingan yang menyebutkan bahwa Anies Baswedan menggunakan politik identitas dalam kemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataan terus dia lontarkan sebagai jawaban dari pernyataan Bone Hargens yang menuding Anies menggunakan politik identitas di Pilgub 2017. Menurut Khoiri, adanya politik identitas saat itu bukan disebabkan oleh Anies, melainkan karena dipicu oleh pernyataan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Lahirnya pemilu Jakarta yang seperti itu harus sebetulnya faktor utamanya bukan Anies, tapi Ahok, orang Kristen. Cina mengutip ayat Al-Quran, berangkatnya di situ yang menafsirkan ayat semaunya. Di sini sebetulnya titik bertolaknya, kata Khoiri dalam acara Indonesia Lawyer Club yang ditayangkan melalui YouTube Kamis 17 November 2022. Wow, sangat menarik sekali siapa sebenarnya Ahok begitu kan. Jadi Ahok ini menggunakan politik identitas ya memang sah-sah aja begitu. Tetapi perlu diingat, inilah para pendukung, para buzzer dan cebong yang kemudian tidak mau dikatakan politik identitas begitu. Padahal Anies dikatakan politik identitas, politik kadrun ini dan sebagainya biasa-biasa aja begitu. Kenapa para cebong, para buzzer ketika Ahok dituduh sebagai dugaan menggunakan politik identitas, kenapa tidak mau begitu? Inilah yang menjadi catatan penting kepada kita. Padahal Anies itu lebih dari itu begitu. Kenapa tidak mau junjungannya dikatakan menggunakan politik identitas? Ya begitulah. Kalau tidak mampu bernarasi ya seperti itu, kira-kira seperti itu. Dari apa yang dikatakan Ahok itu kemudian memicu reaksi dari umat Islam yang merasa tersinggung atas ucapannya. Namun lawan politik Anies kemudian menuding bahwa saat itu reaksi yang timbul dari pernyataan Ahok dianggap sebagai politik identitas yang dialamatkan pada Anies Baswedan. Kemudian ada reaksi dari aksi Ahok, kemudian ada reaksi yang berbau agama. Itu kemudian dijadikan satu framing seolah ini politik identitas dan dialamatkan kepada Anies Baswedan. Ini yang harus kita bantah, itu historis, itu tidak faktual, itu karangan, itu framing, kata Khoiri. Dan bahkan banyak sekali yang mentweet terhadap berita-berita seperti ini begitu kan. Ini saya lanjutkan. Khoiri mengatakan bahwa Anies tak pernah melakukan politik identitas. Jadi faktor utamanya yang menampilkan politik identitas adalah Ahok, yang waktu itu kita Nasdem dukung karena kinerjanya segala macam, ujarnya. Menurut gerakan aksi massa yang menuntut Ahok diadili atas pernyataan pada saat itu merupakan gerakan yang wajar. Sebab itu bentuk protes dari masyarakat yang mayoritas adalah agama Islam. Dan bahkan reaksi itu mayoritas rakyat di mana Indonesia itu mayoritas Muslim lah. Kemudian ada berbau-bau agama seperti itu. Itu logis. Secara filosofis masuk akal, secara sosiologis tidak bisa dihindarkan. Secara yuridis boleh, ujar Effendi. Dan bahkan komentar-komentar seperti ini sangat menarik sekali begitu kan, yang kita bacakan. Apakah selama ini yang ditukan kepada Anies apakah hanya belaka begitu, kira-kira seperti itu. Jadi
kesimpulan dari saya itu hanya satu, bahwa semua pemimpin itu pasti menggunakan politik identitas. Baik Ahok pasti menggunakan politik identitas begitu kan. Tetapi perlu diingat, politik identitas itu memang sebuah keharusan dalam sebuah demokrasi. Apakah seperti itu? Inilah yang menjadi catatan penting, sering membenturkan ini. Yang namanya menjual agama sampai kapanpun itu laku begitu kan. Jadi perlu diingat bahwa apa yang selama ini dikatakan oleh Khairi tadi, bahwa Ahok lah yang menggunakan politik identitas pertama kali begitu. Bisa jadi seperti itu. Karena rekam jejak itu sudah ada semua, siapa yang menggunakan ayat, siapa yang menggunakan mayat begitu. Kira-kira seperti itu. Jadi perlu diingat para cebong dan buzzer ini, dengarkan ini, siapa yang sebenarnya memainkan politik identitas. Tapi dari Partai Nasdem ini mengakui, dari kadernya mengakui bahwa Pak Ahok yang melakukan politik identitas pertama kali begitu. Nah, ketika dikatakan seperti itu, apakah tidak mau? Ya, semuanya harus menerima lapang dada, karena semua pemimpin itu menggunakan yang namanya politik identitas. Siapapun itu pasti melakukan itu begitu. Inilah yang kemudian ada kaitannya dengan sekarang ketika Anies Baswedan menjadi capres di 2024, sering orang-orang melontarkan bahwa ini adalah politik identitas dan sebagainya. Padahal semua pemimpin, semua calon pasti menggunakan politik identitas, entah Ganjar, entah siapapun begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada demokrasi, siapa yang sebenarnya begitu. Tetapi rekam jejak semua pemimpin itu ada. Mulai dari Ahok, mulai dari Anies, terus mulai dari Pak Jokowi, apalagi sekelas negara begitu kan. Rekam jejaknya ada semua. Jadi tidak perlu dipungkiri bahwa ini politik identitas atau tidak begitu. Tetapi perlu diingat bahwa siapapun orangnya yang mengatakan politik identitas, baik ke Ahok begitu kan, ya harus menerima karena menggunakan itu begitu. Baik para pendukungnya, para buzzernya, apakah selalu menyalahkan Anies Baswedan? Tidak. Justru yang parah yang dikatakan Khairi ini adalah Ahok begituan. Kira-kira seperti itu. Kesimpulan saya hanya satu, yaitu politik identitas ternyata pertama kali yang dilakukan di era Ahok, mengutip dari Khairi tadi. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini dan share sebanyak-banyaknya. Terus dukung channel Khodari Podcast Rakyat ini agar kami bersemangat untuk memberikan sebuah aspirasi kepada pemerintah dari rakyat.